Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang akan membahas tentang bilangan caca. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu apa sih bilangan caca itu? Jadi bilangan caca di mana bilangan dapat diartikan sebagai suatu ukuran dari besaran, tetapi juga dipakai dalam suatu cara abstrak atau tak berwujud tanpa menghubungkannya dengan beberapa banyak atau pengukurannya. Di mana pada operasi hitung selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan kardinal, yaitu menghubungkan dengan bilangan caca yang didefinisikan sebagai gabungan bilangan asli atau natural numbers dengan bilangan nol. Jadi bilangan asli itu sendiri adalah himpunan A 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan caca dapat didefinisikan sebagai himpunan C 0, 1, 2, 3 sampai 100.000. Nah, dalam membilang biasanya kita memulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan objek yang kita akan bilang. Nah, membilang yang demikian merupakan sistem bilangan asli. Lain halnya jika kita membilang, kita mulai dari tidak ada yang dilambangkan dengan 0, 1, 2, 3 sampai 100.000. Bilangan demikian disebut bilangan caca. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu bilangan caca? Jadi himpunan bilangan caca adalah 0, 1, 2, 3 sampai 100.000. Nah, himpunan yang diperoleh dengan memasukkan bilangan 0 ke dalam himpunan bilangan asli, di mana bilangan tersebut jika digambarkan dalam garis bilangan adalah sebagai berikut. Kita akan mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Yang pertama, sifat komutatif. Jadi sifat komutatif merupakan sifat penukaran. Misalnya ada penjumlahan atau perkalian dua buah bilangan. Jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Perhatikan contoh berikut. Contoh dari sifat komutatif. Yang pertama, penjumlahan. Contohnya 4 ditambah 7 sama dengan 7 tambah 4. Kita menukar 4 ke depan, 7 ke belakang, dan hasilnya itu tetap sama, yaitu 11. Dapat saya jelaskan lebih, memberikan contoh nyata seperti ini. Contoh 4, kita isi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Kemudian kita tambah 7. 4 ditambah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita menukar, yaitu menukar tempat yang awalnya di depan ke belakang. Contoh di sini 7 ditambah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 4 ditambah 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita menghitung hasilnya. 4. Sini 4 ditambah 7. Kita ambil, kita menghitung hasilnya. 4 ditambah 7. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, hasilnya dari 4 tambah 7 adalah 11. Kemudian
Kemudian kita menghitung dari 7 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, hasilnya itu tetap sama, yaitu 11. Nah, sampai di sini kalian sudah pahami kan tentang penjumlahan dengan menggunakan sifat komunitatif. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian dengan menggunakan sifat komutatif, yaitu contohnya 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya tetap sama, yaitu 6. Contoh lainnya dengan alat peraga ini, contoh 2 dikali 3. 2 dikali 3. Nah, 3. 2 dikali 3. Di sini 3 dikali 2. Nah, sini 2 kali 3. Maka kita tambahkan 3 lagi. 3. Di sini 3 kali 2. Di sini kan sudah ada 2. 1 ditambah 2 lagi. Kemudian kita tambah 2 lagi. Kita jumlahkan 2 dikali 3, maka 2 kali 3 1. Kita hitung 3 1 2. Nah, cocok, sudah benar. 2 dikali 3, maka hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita beralih ke sebelah. 3 dikali 2 berarti 2 3 kali. Ini 1 2 3. Nah, kita menghitung kembali. Kita hitung 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Nah, hasilnya tetap sama kan? Masih 6. Antara 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 2 tetap hasilnya 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat komutatif ini yaitu merupakan sifat pertukaran misalnya penjumlahan atau perkalian dengan 2 buah bilangan, dan hasilnya itu tetap sama apabila ditukar. Selanjutnya kita berempat kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan, di mana misalnya operasi penjumlahan atau perkalian 3 buah bilangan. Operasi tersebut dikelompokkan secara berbeda, kemudian hasil operasinya itu tetap sama. Untuk lebih memahami sifat asosiatif, perhatikan contoh berikut ya. Yang pertama, penjumlahan. Nah, adapun contoh dari penjumlahan dengan menggunakan sifat asosiatif, contohnya 3 dalam kurun 3 ditambah 4 ditambah 5. Maka sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, hasilnya 7 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 9. Hasilnya tetap sama, yaitu 12. Nah, selanjutnya kita beralih ke perkalian dengan menggunakan sifat asosiatif. Contoh, dalam kurun 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan nah, penukarannya yang awalnya di dalam kurung kita keluarkan. Contoh 2 dikali 3
3 dikali 4, yang awalnya 4 di luar kita masukkan ke dalam kurung, hasilnya jadi 3 dikali 4 di sini. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 4. Nah, kemudian yang kita beralih ke penukaran, di depan ada 2, jadi 2 dikali yang dalam kurung ada 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, 6 kali 4 hasilnya 24, 2 dikali 12 hasilnya 24. Nah, dari perkalian ini hasilnya tetap sama, yaitu 24. Nah, selanjutnya kita beralih ke sifat ketiga, yaitu sifat distributif, di mana sifat distributif merupakan sifat penyebaran. Untuk lebih memahami sifat distributif, perhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama, sifat distributif yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, contohnya 5 dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 3. Hasilnya 5 dikali 2 hasilnya 10. 5 dikali 3 hasilnya 15. Maka 10 ditambah 15 hasilnya 25. Nah, kemudian yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, contohnya 8 dikali 7 dikurang 3. Maka hasilnya sama dengan 8 dikali 7 dikurang 8 dikali 3. Hasilnya 8 dikali 7 sama dengan 56 dikurang 8 dikali 3 hasilnya 24. Jadi 56 dikurang 24 hasilnya 32. Nah, sudah memahamikan tentang sifat distributif. Selanjutnya kita beralih ke sifat keempat. Sifat keempat yaitu sifat identitas, di mana sifat identitas merupakan sifat operasi suatu bilangan yang hasilnya bilangan itu sendiri. Perhatikan sifat identitas pada operasi berikut. Yang pertama, identitas penjumlahan, di mana identitas penjumlahan ini adalah 0. Perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya 8 ditambah 0 sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua, 0 ditambah 12 hasilnya tetap 12. Nah, jadi identitas penjumlahan adalah 0. Kemudian yang kedua, identitas perkalian. Nah, identitas perkalian, contohnya, contoh pertama, 25 dikali 1 hasilnya tetap 25. Kemudian contoh kedua, 1 dikali 12 hasilnya tetap 12. Jadi identitas perkalian adalah 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke sifat kelima, yaitu sifat terakhir, yaitu sifat tertutup. Nah, sifat tertutup dalam perkalian bilangan caca maksudnya ialah jika ada dua bilangan caca atau lebih diperkalikan, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan dan lain-lain, maka hasilnya tetap bilangan caca pula, yaitu tidak keluar dari konteks bilangan caca. Contohnya, contoh dari sifat tertutup, 17 ditambah 18 hasilnya 45. Nah, semuanya adalah bilangan caca. Kemudian contoh kedua 329 ditambah 426 hasilnya 755. Di mana hasilnya ini tidak keluar dari bilangan caca. Jadi semua ini adalah bilangan caca. Nah, kalian sudah
pahami tentang sifat-sifat operasi pada bilangan Caca. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.